kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Jawa Sendiri, kelas 64 Pakar 26. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil proposal kami dengan judul Sistem Informasi untuk Layanan Jasa Cleaning dan Laundry Alida Luas. Ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan jasa pengampu Ibu Koyo SI Mkom. Sebelum kami mulai, izinkan perkenalkan diri dulu. Nama saya Khalil Alida Yusman. Saya Muhammad Yasudara. Saya Farid Hidayatullah. Saya Ibnu Rafi Fazri. Saya Muhammad. Latar belakang, sebelum adanya sistem berbasis digital, layanan Rondi sepenuhnya dilakukan secara manual. Pelanggan harus datang secara langsung ke lokasi untuk mendaftar dan mengambil kembali. Hal ini sangat memakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif atau untuk beristirahat. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai layanan Rondi telah berkembang, masih ada celah yang perlu diisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin sibuk. Dengan hadirnya aplikasi Aldewas diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Aplikasi Aldewas hadir dengan konsep yang berbeda yang menghubungkan kemudahan akses dengan teknologi terkini. Layanan antar jemput pakaian pun tersedia untuk memudahkan customer yang ingin menggunakan layanan ini tanpa harus repot-repot keluar rumah. Cukup dengan klik di aplikasi. Selanjutnya, manfaat program. Manfaatnya adalah menciptakan kinerja yang lebih baik kepada customer agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kepuasan lebih baik kepada pengguna, dan customer juga dapat mempermudah dalam melakukan kebersihan, sehingga customer tidak perlu repot-repot untuk datang ke tempat secara langsung. Customer pun bisa menggunakan aplikasi melalui dari jasa cucian sampai metode pembayaran. Di jasa laundry ini terdapat delivery agar customer tidak perlu datang ke tempat secara langsung. Solusi pengembangan. Di slide ini membuat sistem informasi layanan jasa cleaning dan laundry di Alida Luas, yaitu membuat tampilan aplikasi semenarik mungkin. Dan dalam sistemnya, dibuat agar pelanggan tidak kebingungan dalam melakukan pemesanan, sehingga mudah untuk dioperasikan. Yang pertama, dengan penerapan sistem digital untuk mencatat pesanan, perencanaan kurir, dan pelaporan keuangan. Kegiatan bisnis lebih efisien, lebih akurat, dan mudah dipantau oleh manajemen. Kedua, memungkinkan pelanggan memesan layanan laundry dan cleaning secara online, melacak status laundry secara real-time, serta melakukan pembayaran secara digital tanpa harus datang ke lokasi. Yang terakhir, fitur rating. Ulasan dan keluhan langsung di aplikasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia layanan cleaning dan laundry terdepan yang berbasis teknologi digital, memberikan kemudahan, kualitas terbaik, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Misi 1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam setiap proses pelayanan untuk meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan pelanggan. 2. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, profesional, dan berorientasi pada kepuasan. 3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi dalam bidang jasa kebersihan dan laundry. Slide ini saya menjelaskan
metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi Aleda WAS, yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu model pengembangan sistem informasi yang klasik dan sudah banyak digunakan sampai sekarang. Disebut waterfall atau air terjun karena alur pengerjaannya mengalir secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi setiap tahap harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Metode ini cocok dipakai di Aleda WAS karena kebutuhan sistemnya sudah jelas di awal. Dengan metode waterfall, semua tahapan bisa direncanakan, didokumentasikan, dan dijalankan secara sistematis. Sekarang saya masuk ke tahap-tahapannya, yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap awal ini, kita mengumpulkan semua kebutuhan dari pengguna, baik pelanggan maupun pihak Aleda WAS. Kebutuhannya dibagi menjadi dua: functional requirement, fitur yang harus ada seperti pendaftaran pemesanan layanan, pembayaran digital disebut, dan non-functional requirement, seperti keamanan data, tampilan aplikasi yang mudah digunakan, kecepatan respon sistem, dan kompatibilitas mobile. Desain sistem. Setelah tahu kebutuhannya, tim mulai merancang sistemnya mulai dari database untuk menyimpan data pelanggan layanan sampai lokasi, juga mendesain tampilan antarmuka aplikasi U1 UX agar mudah digunakan pelanggan. Selain itu, alur pemesanan, pembayaran, dan notifikasi otomatis juga dirancang di tahap ini. Setelah desain siap, tahap berikutnya adalah pembuatan aplikasi sesuai desain. Di sini dibuat fitur-fitur seperti pendaftaran, pemesanan, pembayaran, pelacakan pelaksanaan secara real time, dan integrasi ke Google Maps maupun Dana untuk pembayaran. Pengujian testing tahap ini penting untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan mulai dari integration testing, system testing, sampai user acceptance testing UAT, yang melibatkan pengguna langsung untuk mencoba aplikasi penerapan development. Setelah ini semua pengujian lulus, aplikasi resmi dirilis bisa digunakan dan masyarakat distribusinya lewat Google Play Store. Pemilihan maintenance. Setelah sistem berjalan, tim tetap memonitor dan melakukan perbaikan berkala. Jika ditemukan bug atau ada penambahan fitur baru, semuanya dikerjakan di tahap maintenance. Jadi dengan metode waterfall, pengembangan sistem Aleda WAS berjalan terstruktur dan meminimalkan revisi yang tidak perlu di tengah jalan. Jadi, sebelum ada aplikasi digital, sistem layanan di Aleda WAS ini masih dilakukan secara manual sepenuhnya. Kalau ada pelanggan yang mau laundry, mereka harus datang langsung ke lokasi. Setelah itu, data mereka seperti nama, nomor HP, dan tanggal pencucian itu dicatat di Excel, seperti yang bisa dilihat di tabel pada gambar. Setelah data dicatat, pelanggan menyerahkan pakaian yang ingin dicuci. Petugas laundry kemudian akan menghitung berat dan jumlah pakaian, lalu mencatatnya di nota manual seperti yang ditunjukkan di bawah pakai nota kontan kertas biasa. Nota itu dikasih ke pelanggan sebagai bukti pengambilan, jadi mereka harus simpan nota itu sampai cucian diambil. Nah, untuk tahu kapan cucian selesai, pelanggan akan diberi info lewat WhatsApp. Baru setelah itu mereka datang lagi ke tempat laundry, bawa nota, dan melakukan pembayaran di tempat. Bisa dibayangkan proses ini cukup merepotkan, terutama buat pelanggan yang sibuk. Selain boros waktu, sistem manual kayak gini juga rawan salah catat dan bikin antrian panjang. Nah, jadi solusinya adalah kita membuat aplikasi Aleda WAS.
Di bagian ini kita masuk ke tahap perancangan aplikasi Alida Was. Desain tampilannya kami buat pakai Figma, yaitu alat bantu desain yang sering dipakai buat bikin prototipe aplikasi. Lewat Figma ini kita bisa atur posisi tombol from dan seluruh tampilan aplikasi supaya lebih user friendly dan gampang dipahami pengguna. Pada bagian tampilan masuk, pertama, saat aplikasi dibuka, pengguna langsung disambut dengan pilihan untuk daftar akun atau masuk. Kalau udah punya akun, bisa langsung login pakai akun Google yang terhubung. Jadi lebih praktis dan cepat. Di bagian ini pendaftaran akun. Kalau pengguna baru yang mau daftar tinggal isi aja nomor HP, email, dan nama lengkap. Setelah itu sistem akan kode verifikasi lalu bisa bikin password. Dan ada opsi daftar lewat akun Google. Jadi lebih cepat. Pada tampilan masuk akun, setelah punya akun masuknya gampang, tinggal masukin email dan password yang udah dibuat. Dan bisa juga login menggunakan akun Google. Nah, sekarang pada bagian menu utama. Ini tampilan utama setelah login. Di atas layar ada lokasi pengguna yang ditampilkan otomatis. Ada kolom pencarian yang buat cari layanan dengan cepat. Seperti kayak misalkan cari sepatu cucian. Lalu di bawahnya ada tampilan banner promosi, contohnya gratis ongkir minimal 100.000. Di bagian tengah ada katalog layanan seperti cuci dan setrika, cuci karpet, kebaya dan jas, dan sepatu dan jas. Setiap layanan ada gambarnya, deskripsi, dan harganya. Semuanya dibuat biar pengguna baru pun bisa langsung ngerti. Nah, di bagian bawah navigasi ini pada homepage ada 4 tombol utama, yaitu beranda, kembali ke halaman utama. Yang kedua ada favorit yang berbentuk love, menyimpan layanan yang sering digunakan. Lalu keranjang, layanan yang dipilih masuk ke sini bisa dicek ulang sebelum pesan. Dan yang terakhir ada logo akun, untuk lihat profil pengguna, riwayat pesanan, dan pengaturan akun. Pada tampilan keranjang belanja, setelah pilih layanan, pengguna masuk ke keranjang belanja. Di sini bisa atur waktu penjemputan, lihat total pesanan, dan kalau udah sesuai tinggal klik check out. Kalau totalnya lebih dari 100, pengguna dapat gratis ongkir otomatis. Lalu bagian atur pengiriman, pengguna bisa pilih waktu pengiriman hari ini atau besok, dan juga bisa pilih alamat pengiriman selama masih di daerah Jabodetabek. Klik terapkan untuk lanjut ke proses berikutnya. Ini tampilan alamat tujuan. Alamat pengiriman bisa disesuaikan. Pengguna juga bisa menggunakan Google Maps biar titik lokasinya akurat. Pada tampilan checkout, semua detail pesanan dan alamat dikonfirmasi di sini. Estimasi waktu pengiriman juga ditampilkan. Lalu metode pembayaran bisa via Dana. Kalau udah klik bayar, kurir akan langsung dijadwalkan buat jemput cucian. Pada tampilan peta lokasi pengantar. Ini aplikasi juga punya fitur pelacakan pengantaran secara real time. Di layar ada tampilan peta dan di bagian bawah ditunjukkan nama pengantar. Jadi pengguna bisa tahu siapa yang akan datang dan di mana posisi mereka sekarang. Dan yang terakhir tampilan penilaian kinerja. Setelah layanan selesai, pengguna bisa kasih rating dan komentar. Ini penting banget buat bantu Alida Was meningkatkan kualitas layanan ke depannya. Sekian, terima kasih.